Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kedudukan organisasi dan tata kerja dari Puskesmas. Video ini merupakan lanjutan atau part 2 dari video sebelumnya ya. Sumber dari materi ini masih sama ya teman-teman, yaitu berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 128 garis miring MKes garis miring SK garis miring 2 garis miring 2004, yaitu tentang kebijakan dasar di pusat kesehatan masyarakat. Sebelum kita mulai materi, bagi teman-teman jangan lupa dulu dukung channel aku dengan cara subscribe. Dan jika kalian suka pada video ini, kalian bisa like, kalian juga bisa komen di bawah konten apa selanjutnya akan saya buat. Dan jangan lupa teman-teman nyalakan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Selamat belajar teman-teman. Sekarang kita masuk pada materi kedudukan organisasi dan tata kerja. A. Kedudukan. Kedudukan puskesmas dibedakan menurut keterkaitannya dengan sistem kesehatan nasional, sistem kesehatan kabupaten kota, dan sistem pemerintahan daerah. Yang pertama itu sistem kesehatan nasional. Kedudukan puskesmas dalam sistem kesehatan nasional adalah sebagaimana sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Sistem kesehatan di kabupaten atau kota. Kedudukan puskesmas dalam sistem kesehatan kabupaten atau kota adalah sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten atau kota di wilayah kerjanya. Kedudukan yang ketiga yaitu sistem pemerintahan daerah. Kedudukan puskesmas dalam sistem pemerintahan daerah sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang merupakan unit struktural pemerintah daerah kabupaten atau kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan. Keempat itu antar sarana pelayanan kesehatan strata pertama. Di wilayah kerja puskesmas terdapat berbagai organisasi pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat maupun swasta seperti praktek dokter gigi, praktek bidan, poliklinik, balai kesehatan masyarakat. Kedudukan puskesmas di antara berbagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama ini adalah sebagai mitra. Di wilayah kerja puskesmas terdapat pula berbagai bentuk upaya pelayanan kesehatan berbasis dan bersumber daya masyarakat seperti posyandu, polindes, pos obat desa, dan pos UKK. Kedudukan puskesmas di antara berbagai sarana pelayanan kesehatan berbasis dan bersumber daya masyarakat adalah sebagai pembina. Kemudian yang akan kita bahas yaitu mengenai organisasi. Adapun beberapa struktur organisasi yang ada di puskesmas tergantung dari kegiatan dan beban tugas masing-masing puskesmas. Penyusunan struktur organisasi puskesmas di satu kabupaten kota dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, sedangkan penetapannya dilakukan dengan menimbang peraturan daerah. Sebagai acuannya dapat dipergunakan pola struktur organisasi puskesmas sebagai berikut. Kepala Puskesmas, unit tata usaha yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas dan pengolahannya terbagi dari data dan informasi, perencanaan dan penilaian, keuangan, maupun umum dan pengawasan. Struktur yang ketiga yaitu unit pelaksana teknis fungsional puskesmas yang terdiri dari upaya kesehatan masyarakat termasuk dari pembinaan kesehatan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan upaya kesehatan perorangan. Dan organisasi yang keempat yaitu jaringan pelayanan puskesmas yang terdiri dari unit pelayanan kesehatan pembantu, unit pelayanan kesehatan keliling, unit pelayanan bidan desa ataupun komunitas. Selain dari struktur organisasi ada namanya kriteria personalia. Kriteria personalia yang mengisi struktur organisasi puskesmas disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit puskesmas.
Khusus untuk kepala puskesmas, kriteria tersebut dipersyaratkan harus seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat. Untuk ekselon kepala puskesmas itu, kepala puskesmas adalah penanggung jawab pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Sesuai dengan tanggung jawab tersebut dan besarnya peran kepala puskesmas dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan, maka jabatan kepala puskesmas setingkat dengan eselon 3B. Dalam keadaan tidak tersedianya tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat eselon 3B, ditunjuk pejabat sementara yang sesuai dengan kriteria kepala puskesmas, yakni seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup bidang kesehatan masyarakat. Jadi kepala puskesmas itu teman-teman harus seorang sarjana dari kesehatan masyarakat dengan kewenangan yang setara dengan pejabat tetap. Kemudian akan kita bahas yaitu tentang tata kerja puskesmas. Yang pertama yaitu dengan kantor kecamatan. Dalam melaksanakan fungsi puskesmas berkoordinator dengan kantor kecamatan melalui pertemuan berkala yang diselenggarakan di tingkat kecamatan. Koordinasi tersebut mencakup perencanaan, penggerakan pelaksana, pengawasan dan pengendalian serta penilaian. Dalam pelaksanaan fungsi penggalian sumber daya masyarakat oleh puskesmas, koordinasi dengan kantor kecamatan mencakup pula dengan kegiatan fasilitasi. Tata kerja yang kedua yaitu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Puskesmas adalah unit teknis di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dengan demikian, secara teknis dan administratif, puskesmas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Sebaliknya, Kepala Dinas Kabupaten atau Kota juga bertanggung jawab membina serta memberikan bantuan administrasi dan teknis kepada Kepala Puskesmas. Tata kerja yang ketiga yaitu dengan jaringan pelayanan kesehatan strata pertama. Sebagai mitra pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola dan oleh lembaga masyarakat dan swasta, puskesmas menjalin kerjasama termaksud penyelenggaraan rujukan dan membantu kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan sebagai pembina upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, puskesmas melaksanakan bimbingan teknis, pemberdayaan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan. Adapun tata kerja yang keempat yaitu dengan jaringan pelayanan kesehatan rujukan. Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, puskesmas menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan. Untuk upaya kesehatan perorangan, jalinan kesehatan tersebut diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan perorangan seperti rumah sakit dan berbagai balai kesehatan, balai pengobatan kesehatan paru, balai kesehatan mata, balai kesehatan kerja, balai kesehatan olahraga, balai kesehatan jiwa masyarakat, balai kesehatan indera masyarakat. Sedangkan untuk upaya kesehatan masyarakat, jalinan kerjasama yang diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat rujukan seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Balai Teknik Laboratorium Kesehatan, serta berbagai balai kesehatan masyarakat. Kerjasama tersebut diselenggarakan melalui penerapan konsep rujukan yang menyeluruh dalam koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten maupun kota. Adapun tata kerja yang kelima yaitu dengan lintas sektor. Tanggung jawab puskesmas sebagai unit pelaksana teknis adalah menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut harus dikoordinasikan dengan berbagai lintas sektor terkait yang ada di kecamatan. Jadi diharapkan di satu pihak penyelenggaraan pembangunan kesehatan di kecamatan tersebut
Masyarakat mendapat dukungan dari berbagai sektor terkait, sedangkan pihak lain pembangun dalam diselenggarakannya oleh sektor lain di tingkat kecamatan berdampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas tersebut. Tata kerja yang kelima yaitu yang keenam maksud saya yaitu dengan masyarakat. Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerja, puskesmas memerlukan dukungan aktif. Ini yang penting, dukungan aktif dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan. Dukungan aktif tersebut diwujudkan melalui pembentukan Badan Penyantun Puskesmas atau kita biasa singkat dengan BPP yang menghimpun berbagai potensi masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta dunia usaha. Badan Penyantun Puskesmas ini berperan sebagai mitra puskesmas dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Mungkin sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan selama video ini. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.